Ya, nggak apa-apa, Bu. Udah bagus tuh. Iya, boleh gantian saya sahabat sinyalnya. Ya, oke. Ya, Eh, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di room Waalaikumsalam kami, warahmatullahi Bapak dan Ibu. wabarakatuh. Alhamdulillah, kita semua masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada sesi visitik kali ini, kelompok kami akan membahas tentang PHBS. Apa sih PHBS itu? Sebelumnya saya perkenalkan dulu anggota kelompok kami. Saya Giska Hagarayu selaku host, ditemani oleh Bu Ari Herlina sebagai moderator, dan presenter kita yang paling seru, yaitu Bu Rahayu Damayanti. Baiklah, tanpa berlama-lama, langsung saja saya serahkan kepada moderator kita, Bu Ari Herlina. ya, baik. Terima Silakan, kasih Bu Bu Ari. Giska. Ya, terima kasih Bu Giska. Juga teman-teman semua yang sudah hadir di room kami. Maaf tadi 15 menit kita sudah itu ya, olahraga mulut ya, dan olahraga perut ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa fokus ke depannya. Tema yang kelompok kami angkat yaitu tentang PHBS. Mungkin teman-teman sudah familiar dengan kata-kata itu, tapi kita akan lebih cari tahu lagi landasan hukumnya itu apa sih? Kita sering mendengar PHBS, tapi ternyata kita mungkin belum tahu dasar hukumnya seperti apa, atau kenapa latar belakangnya diangkat oleh pemerintah PHBS tersebut. Lalu sasarannya siapa saja, kemudian nanti sistem yang akan diangkat oleh pemerintah seperti apa. Nah, untuk lebih jauhnya akan kita dengarkan bersama sharing yang akan disampaikan oleh presenter kita kali ini mengangkat tema tentang PHBS di sekolah, yaitu Ibu Rahayu Damayanti atau biasa yang kita kenal dengan Ibu Yayu. Kepada Bu Yayu, dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih Bu Ari dan Bu Giska yang sudah memandu acara ini di awal. Selanjutnya kita akan masuk ke materi. Bentar ya. Iya, Bu Yayu ini sudah menyiapkan materinya jauh-jauh hari loh teman-teman, Bapak Ibu. Jadi insya Allah Jauh sekali materinya keren banget ya, nggak menyesal yang gabung di room ini. Ya. Iya, betul sekali. Ya. Nah, tema yang kita langsung mulai saja ya Bapak Ibu. Tema yang kita ambil pada siang hari ini adalah PHBS. Bu Yayu, maaf sebentar. Iya. Iya, ini ya. Ada kotak abu-abu ya di tampilnya. Iya. Tolong digeser dulu. Dah. Ya, cukup lumayan lah tergeser. Kok muncul lagi? Lah, kok muncul lagi Bu Ati? Bentar ya. Coba digeser ke bawah Bu Yayu. Di close ada kotak silangnya. Nggak ada Bu Ari. Minimize nggak bisa Bu ya? Minimize nggak ada Panto ininya. Apa tanda-tandanya? Ya cukup lah Bu Yayu. Udah ya, nggak terlalu kelihatan kan ya? Ya. Ya. Halo Bu Yayu, suaranya? Halo. Bu Yayu. Bu Yayu suaranya tidak terdengar. Tapi suaranya nggak di-mute. Ya, oke, itu baru terdengar. Ya, terdengar. Oke, ya. Pastinya Bapak dan Ibu sudah tahu ya kepanjangan dari PHBS. Apa ya PHBS itu? Ya, betul sekali. PHBS adalah perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, PHBS ini mempunyai dasar hukum yang kuat, yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
nomor 2269 garing Menkes garing Per garing 11 garing 2011. Itu tentang pedoman pembinaan perilaku hidup bersih dan sehat. Latar belakangnya adalah kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus dimiliki sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia, bagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Bu Yayu suaranya, maaf Bu Yayu, suaranya timbul tenggelam dan agak menggema. Suaranya kurang jelas Bu Yayu. Bu Yayu mendekat ke PC aja ada Bu, laptopnya. Laptop kayaknya suaranya Bu ini Bu. Ya, agak mendekat ke laptop aja Bu. Cukup? Iya, coba Bu Yayu. Kedengeran? Tes? Sorry? Masih agak terputus-putus Bu Yayu. Yang HP dimatiin aja suaranya? Nah, itu lebih jelas. Enggak, belum dimatiin. Coba sebentar, Bu. Coba Bu Yayu. Kebalik Bu. Bu Giska kebalik kayak suaranya dari yang on-nya dari itu malah. Dari HP-nya nggak nyala. Iya, oke. Silakan Bu Yayu, udah ada suaranya Bu? Tes? Ya. Kedengeran? Sudah Bu Yayu, sudah cukup. Nah, Bu Yayu mohon Lanjut maaf ya. mendekat ke bersuara Bu ya. Oh ya. Kedengeran? Ya, Ya. dengar Bu Yayu. Ya. Berkaitan dengan hal itu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan menyatakan bahwa derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dicapai melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan. Derajat kesehatan merupakan salah satu unsur penting dalam upaya peningkatan indeks pembangunan manusia bangsa Indonesia. Sementara itu, derajat kesehatan tidak hanya ditentukan oleh pelayanan kesehatan, tapi yang lebih dominan justru adalah kondisi lingkungan dan perilaku masyarakat. Upaya untuk mengubah perilaku masyarakat agar mendukung peningkatan derajat kesehatan dilakukan melalui program pembinaan perilaku hidup bersih dan sehat. Program ini telah dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan sejak tahun 1996. Evaluasi keberhasilan pembinaan PHBS dilakukan dengan melihat indikator PHBS di tatanan rumah tangga. Namun demikian, karena tatanan rumah tangga saling berkaitan dengan tatanan-tatanan lain, maka pembinaan PHBS dilaksanakan tidak hanya di tatanan rumah tangga, melainkan juga di tatanan institusi pendidikan, tatanan tempat kerja, tatanan tempat umum, dan tatanan fasilitas kesehatan. Nah, ini yang seperti tadi dijelaskan. Semua tatanan ini saling berpengaruh dalam pelaksanaan PHBS. Tatanan rumah tangga akan berpengaruh dalam tatanan institusi pendidikan, begitu pula sebaliknya. Antara satu tatanan dengan tatanan yang lain saling berpengaruh. Walaupun program pembinaan PHBS ini sudah berjalan sekitar 15 tahun, tetapi ternyata keberhasilannya masih jauh dari harapan. Riset Kesehatan Dasar tahun 2007 mengungkap bahwa rumah tangga di Indonesia yang mempraktekkan PHBS baru mencapai 38,7%. Padahal rencana strategis Kementerian Kesehatan menetapkan target pada tahun 2014 rumah tangga yang mempraktekkan PHBS adalah 70%. Nah, faktor-faktor predisposisi yang mempengaruhi perilaku. Ternyata perilaku itu dipengaruhi oleh pengetahuan, kemudian sikap. Nah, dari perilaku ini kemudian muncullah norma-norma sosial,
dan norma hukum yang kemudian ini terbentuk dalam sebuah sistem nilai. Dari yang tadi sudah dijelaskan, kemudian dibuatlah peraturan Menteri Kesehatan yang tertera di layar ini. Nah, kemudian strategi promosi kesehatan untuk pembinaan PHBS yaitu berupa kemitraan melalui satu gerakan pemberdayaan, kemudian bina usaha, dan ketiga advokasi. Ini dibuat untuk mencegah dan menanggulangi masalah kesehatan yang berada di masyarakat. Karena kita berada dalam institusi pendidikan, maka yang akan dibahas oleh tim kami adalah PHBS di institusi pendidikan. Institusi pendidikan itu apa saja, yaitu ada kampus, sekolah, pesantren, seminari, padepokan, dan masih banyak yang lain lagi. Sasaran primernya yaitu harus mempraktekkan perilaku yang dapat menciptakan institusi pendidikan ber-PHBS, yang mencakup antara lain mencuci tangan menggunakan sabun, mengkonsumsi makanan dan minuman sehat, menggunakan jamban sehat, membuang sampah di tempat sampah, tidak merokok, tidak mengkonsumsi narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya atau yang lebih kita kenal dengan nafsa, tidak meludah di sembarang tempat, memberantas jentik nyamuk, dan lain-lain. Nah, dari yang tadi sudah dipaparkan, ini berikut kami perlihatkan beberapa foto-foto yang terkait dengan gerakan perilaku hidup bersih dan sehat. Yang pertama tadi cuci tangan dengan sabun. Alhamdulillah sekolah kita sudah menyiapkan fasilitas yang mendukung PHBS. Ada wastafel, kemudian disertai dengan sabunnya. Kalau kami di TK, di KBTK biasanya anak-anak itu membawa sapu tangan sendiri-sendiri selesai mereka mencuci tangan. Jadi setiap hari selalu berganti sapu tangan. Tidak disimpan di sekolah, yang sudah selesai dipakai dibawa pulang kembali oleh anak-anak. Yang kedua adalah makanan dan minuman sehat. Kita semua pasti sudah tahu jenis-jenis makanan dan minuman yang sehat. Di gambar ini mungkin hanya contoh-contoh saja ya Bapak dan Ibu. Gunakan, yang ketiga tadi, gunakan jamban yang sehat. Ini juga alhamdulillah sekolah kita sudah difasilitasi dengan sarana dan prasarana yang sesuai dengan target di PHBS. Membuang sampah pada tempatnya. Kami juga memperkenalkan kepada anak-anak ada sampah anorganik dan sampah organik. Walaupun pada prakteknya mereka masih harus melihat gambar terlebih dahulu. Mana yang termasuk sampah anorganik, mana yang sampah organik. Walaupun secara teori mungkin tidak terlalu dalam seperti kakak-kakak ya, tapi kita tetap memperkenalkan apa itu sampah anorganik dan juga sampah organik. Tidak merokok dan mengkonsumsi nafsa. Ini juga hal-hal yang membahayakan seperti ini perlu diperkenalkan kepada anak bagaimana cara menghindari obat-obatan yang berbahaya. Tentunya kepada kakak-kakak yang sudah lebih tinggi ya, yang sudah lebih mengenal tentang merokok dan obat-obatan ini. Diinfokan tentang bahayanya supaya anak-anak juga tidak mencoba-coba. Menjaga kebersihan sekolah dari jentik nyamuk. Alhamdulillah sekolah kita juga selalu rutin disemprot ya untuk menghilangkan jentik-jentik nyamuk. Nah, dari program-program yang sudah kita laksanakan di KBTK, alhamdulillah tercipta situasi belajar yang nyaman bagi anak-anak. Jadi anak-anak senang sekali saat bermain.
lingkungannya bersih, membuat mereka menjadi kadang-kadang kita tidak mau pulang. Nah, ini juga ya bersih lingkungannya, hijau dengan banyak pohon, ruang kelas yang bersih, nyaman. Nah, ini anak-anak sedang mencoba itu tadi, mengenal macam-macam sayuran. Bagaimana mereka bermain peran tentang mempraktekkan cara memasak yang baik, memasak makanan yang sehat, kemudian bagaimana mempersiapkan makanan tersebut di meja makan, mencuci piring, mencuci gelas. Itu mereka praktekkan pada saat bermain di sentra main peran. Kalau ini di sentra bahan alam. Nah, ini di sentra persiapan. Suasana kelasnya juga bisa dilihat, bersih, nyaman. Nah, ini juga bagaimana anak-anak diajarkan cara merawat kebersihan diri. Nah, ini dipraktekkan pada saat anak-anak memandikan adik bayi. Adik bayinya bagaimana cara dimandikannya, dibersihkannya, cara menggunakan handuknya. Nah, itu anak-anak belajar di sentra bahan. Nah, baik, mungkin itu saja. Yuk kita hidup sehat supaya semua jadi nyaman hidupnya. Terima kasih. Baik, Bu Ari, mungkin itu saja paparannya. Ya, Bu Giska, bolanya tolong dipindahkan. Sebentar Ibu, saya lagi mencari Ibu. Ya, Ya, sudah Bu baik, Ari. terima kasih Bu Giska. Ya, terima kasih Bu Yayu sebagai presenter kita pada hari ini tentang PHBS yang sudah Kabit dan TK Islam Didaktika lakukan di sekolah. Begitupun tadi kita tahu bersama tentang landasan hukumnya dari PHBS itu sendiri, kemudian dari latar belakang kenapa sih PHBS itu diangkat menjadi sebuah program pemerintah yang memang dasar hukumnya kuat. Kemudian tadi bagaimana tatanan PHBS itu ternyata ada di berbagai lingkup, tidak hanya di pendidikan. Oleh karenanya sekarang kita akan buka forum tanya jawab, mungkin dari ibu-ibu, bapak-bapak yang akan sharing atau bertanya sekelumit tentang PHBS, dipersilahkan. Boleh dicat langsung to everyone ya, untuk semuanya. Alhamdulillah hari ini sampai saat ini sudah 22 partisipan nih yang tergabung, dan kami ingatkan kembali untuk rekan-rekan yang sudah hadir di forum room kita, room PHBS ini, tolong diisi presensinya atau daftar hadirnya yang tadi sudah di-share di chat, tolong diisi agar kami bisa mendapatkan feedback dari sesi yang kami adakan hari ini. Dari teman-teman mungkin ada yang akan didiskusikan atau sudah sangat jelas ya penjelasan Bu Yayu tadi ya. Presenter kita sudah memaparkan secara gamblang ya Bu Santi. Mungkin Bu Santi mau Bu Santi oke katanya. Dari teman-teman ada yang mau sharing mungkin atau bertanya langsung pada narasumber presenter kita yang sudah oke ya dalam memaparkan PHBS-nya. Bu Ari, ini dari Bu ada Bu Yuna. Yuna. Ya, dari Bu Yuna di sini. Bentar. Kata Bu Yuna, di dalam Islam juga sudah diajarkan hidup bersih ya Bu. Nah, Bu Yayu, dari Bu Yuna memberikan chatnya, katanya di dalam Islam juga sudah diajarkan hidup bersih. Mungkin Ya, bisa disebutkan seperti apa, Bu Yayu? Ya, memang kita di TK sendiri selalu mengaitkan hal-hal yang dilakukan oleh anak-anak itu dengan keagamaan. Apalagi tentang kebersihan, pastinya kita selalu kaitkan bahwa Allah itu suka akan kebersihan. Kadang-kadang kita nyanyikan lewat lagu juga.
Jadi memang kita selalu kegiatan apapun kita selalu kaitkan dengan keagamaan. Ada lagunya ya Bu Yayu ya? Iya, jangan suruh saya Lagunya nyanyi. gimana Bu Yayu? Aduh, suara saya kan banyak yang kontrak. Gimana Bu Saya Yayu? kontrak ntar. Kalau Banyak yang kayaknya suka lagi. gitu ya. Oh ini dari Pak Anto. Dari Pak Anto katanya, Alhamdulillah kampus di Sekolah Islam Dian Didaktika sangat bersih dan insya Allah sesuai dengan PHBS. Bagaimana menanamkan hidup sehat kepada anak-anak yang kadang kita masih melihat belum semua menerapkan PHBS. Bu Yayu, Pak Anto bertanya juga bagaimana menanamkan hidup sehat kepada anak-anak katanya. Ya, kalau untuk menanamkan hidup sehat, memang kita ada kegiatan rutin untuk memeriksa setiap Senin. Halo Bu Yayu, suaranya hilang. Halo. Bu Yayu. Bu Yayu, suaranya. Halo Bu Yayu. Bu Giska mungkin bisa dibantu suaranya Bu Yayu. Ya, sebentar Ibu, saya lagi cek suaranya. Bu Yayu. Ya. Nah, sip. Ada? Ada suaranya. Ya. Ya. Silakan dilihat kalau untuk di TK sendiri, alhamdulillah memang penanaman tentang kebersihan, kesehatan itu kita rutin lakukan. Seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa setiap Senin itu ada pemeriksaan tentang kuku, rambut, telinga. Nah, di situ kita periksa anak-anak bagaimana kalau misalnya mereka belum potong kuku, telinganya belum dibersihkan, karena memang banyak sekali anak-anak yang kadang-kadang di rumah itu suka masih lupa untuk membersihkan kebersihan dirinya. Tapi memang semuanya itu masih tergantung pada orang tua ya, karena memang mereka kan masih dibantu oleh orang tua. Jadi kita pun di kelas sering yaitu tadi mengingatkan ke anak-anak tadi tentang kebersihan kuku, gigi, telinga, rambut, itu selalu kita. Bu Yayu, suaranya. Halo. Bu Yayu, suaranya hilang lagi. Halo Bu Yayu. Suaranya tidak terdengar. Coba Bu Giska, minta tolong dicek lagi suaranya. Ya, bentar. Di sini yang aktif cuma satu doang Bu Yayu. Cuman yang dari handphone, yang dari laptopnya udah nggak diaktifin sepertinya. Bu Yayu. Halo Bu Yayu. Bentar. Bu Yayu, suaranya harus on nih. Banyak permintaan nih dari teman-teman. Halo Bu Yayu. Bu Yayu. Bu Yayu, suaranya dikeluarkan dong. Jangan malu-malu. Bu Yayu kayaknya sudah lihat banyak yang request ya. Lagi mempersiapkan diri sepertinya. Bu Yayu, suaranya tuh banyak yang mungkin karena disuruh nyanyi ya langsung dihilang suaranya nih. Itu trik Bu Irma memang. Iya sih. Loh, sekarang gambar yang hilang. Bu Yayu, kemana sih? Kok ngumpet? Tadi Bu Yayu ada suaranya pakai apa itu? Handphone atau laptop, Bu? Pakai handphone, Bu. Handphone ya? Iya. Biasanya suka ada tulisan connect to device deh di itunya, di audionya. Halo Bu Yayu. Yang laptopnya udah dimatiin, kayaknya Bu di sini udah nggak aktif. Sekarang Bu Yayunya nggak ada. Menghilang wajahnya juga. Pakai bahasa Irara tuh kata Panto. Atau mungkin ini guru-guru TK nyanyi Bu Ari sama Panto mau direkam tuh. Duh, nanti begitu teman-teman nyanyi Bu Yayu muncul.
Nanti dulu Bu Irma, presenternya belum hadir. Presenternya bintang tamunya loh. Iya, Yayu, disuruh nyanyi hilang. Mungkin headsetnya Bu, atau coba dicopot Bu. Dicopot aja Iya, ya. betul Pak, betul. Coba di headset langsung Betul. pakai HP langsung coba. Mungkin headsetnya barangkali. Dari HP-nya Bu, yang ke HP-nya Bu. Selamat datang Bu Alfi dan teman-teman yang baru bergabung. Ya. Bu Yayu Nggak usah pakai siapa ya? Mari ada. Oh, Bu. Nah, oke. Ada. Oke, ya udah Bu, ya yuk, bagus. Sip. Jadi nyanyi kita. Nah, Bu Yayu ini banyak permintaan nih Bu Yayu. pertanyaan Ada dari Bu Irma, ada dari Bu Santi, ada dari Bu Anna, ada dari Bu Nur juga. Katanya minta Bu Yayu menyanyikan lagu yang terkait dengan PHBS tuh. Bu Panto udah senyum-senyum loh Bu Yayu loh. Mau direkam, mau diorbitkan. Tuh, banyak permintaan nih Bu Yayu nih. ada yang udah standby loh Bu. Tuh. Pertama dari Sekar Ibu. Waalaikumsalam. Bu Yayu katanya juga Bu Irma tanya nih, katanya nanti setelah anak-anak masuk, setelah masa COVID-19 ini, adakah gerakan PHBS yang terkait untuk pencegahan COVID-19 untuk anak-anak ketika nanti sudah masuk Bu Yayu? Maaf, diulang dong, nggak terlalu jelas tadi. Bu Yayu suaranya menggema. Rancangan. Ya, Halo, sudah? ya. Sudah? Halo Bu Yayu, Bu Yayu Ya. dengar? Ya, Ya. ini dari Bu Irma nih, katanya Bu Yayu, kira-kira ada tambahan kegiatan PHBS yang nanti terkait dengan anak-anak ketika masuk, ketika ada wabah COVID-19 ini. Oh iya. Kelihatan nggak wajah saya? Enak, kelihatan Ibu wajahnya ya. Kelihatan Bu, kelihatan Bu. Hilang, ntar pada nyari. Kelihatan Bu. Ini pertanyaannya, kalau untuk terkait dengan Makanya Bu yang dicari Bu. Hah? Apa Bu Giska? Ya sudah cukup Ya lanjut, jelas Bu lanjut Yayu. Bu, lanjut. Terkait dengan wabah yang saat ini sedang ada, yaitu COVID-19, itu memang kita walaupun melalui pembelajaran jarak jauh, kita tetap meminta anak-anak untuk yaitu tadi melakukan senam cuci tangan. Kita sudah pernah mengirimkan videonya di rumah, jadi anak-anak berlatih untuk senam cuci tangan, untuk mengingat kembali yang sudah diajarkan di sekolah. Itu tetap kita minta lakukan kepada anak-anak. Kemudian kita setiap saat selalu mengingatkan anak-anak untuk tetap makan makanan yang sehat, kemudian tidur siang. Itu selalu kita ingatkan melalui ketika kita Zoom dengan anak-anak, atau melalui kadang-kadang voice note kepada anak-anak yang kita kirimkan kepada mereka, itu selalu kita ingatkan. Ya, Bu Yayu ini ada permintaan nih dari Bu Sri SMP, katanya lagu cuci tangan yang untuk anak-anak usia dini seperti apa gitu. Karena kan Bu Sri di rumah ada anak ya Bu Sri ya, mau mengajarkan juga kepada Sekar dan adiknya ya Bu Sri ya. Badi aja yang nyanyi. Loh, Bu Yayu, mungkin sama-sama nih dibantu sama teman-teman semuanya yang KBTK yang kebetulan hari ini sudah gabung di room kita. Mungkin masih ingat lagu yang Allah suka akan kebersihan. Masih ingat ya? Ya. Coba Bu Ari dulu. Nanti Bu Yayu ya setelah saya ya. Bareng-bareng aja. Hanya 4 bait kok, 4 baris Bu Yayu. Nih, mungkin seperti ini ada lagu pendek yang mungkin bisa diperdengarkan tentang kebersihan dan kesehatan untuk Bu Sri ya. Allah suka akan kebersihan. Allah suka akan kesehatan.
Bahagialah anak yang bersih, sehat, dijauhkan Allah dari penyakit. Sekarang Bu Yayu sendiri. Suaranya kok hilang lagi? Jadi Tuh, kata Bu Sri, kata Bu Sri gitu. Mudah-mudahan bisa. Semoga bisa menghibur tadi ya permintaan banyak teman yang meminta Bu Yayu untuk bernyanyi gitu ya. Suaranya walaupun putus-putus tadi. Dari yang lain, bentar, saya cek dulu. Tuh katanya, kata Pak Anto, Bu Yayu nyanyinya dalam hati. Kata Bu Santi, Bu Yayu pemalu ya, nggak mau nyanyi, katanya sedang menjaga lisan, katanya gitu. Bu Nurjana, saya sudah bantu ya Bu, tadi saya sudah bernyanyi. Tuh, Bu ya. Ini dari Bu Yuna, kata Bu Yuna, alhamdulillah Dede sudah PHBS. Kadang ada ortu yang mau masuk, mereka melihat dari bersihnya lingkungan sekolah. Bagaimana pendapat Bu Yayu? Ya, betul sekali. Biasanya memang anak-anak maupun orang tua saat pertama kali datang ke sekolah itu kita sudah sering sekali, alhamdulillah ya, maksudnya sudah sering sekali mendapat respon positif dari orang tua. Mereka begitu pada pandangan pertama sudah langsung jatuh cinta gitu ya, melihat suasana sekolah yang bersih, kemudian nyaman, banyak pepohonan, itu biasanya memang kita sudah sering mendapatkan respon positif dari orang tua yang baru pertama kali datang berkunjung ke KBTK. Alhamdulillah ya, ini juga mungkin tidak hanya di KBTK tapi juga di unit-unit yang lain karena memang Dian Didaktika sangat memperhatikan tentang PHBS ini ya. Siapa ini Bu Ana bilang nih, katanya Bu Yayu mau nyanyi kalau duet sama Pak Anto. Nah, Pak Anto, ayo duet sama Bu Yayu. Kenapa jadi permintaannya nyanyi terus? Terkait loh, ini dengan anak usia dini nih Bu Yayu. Kata Bu Sri juga nih, Bu Yayu mana nih? Anakku udah standby nih, mau dengerin, dapat salam dari Sekar, ibu-ibu KBTK. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sekar. Bu Yayu dan Pak Anto mungkin bisa berduet, mengobati rasa kangen. Itu. Itu Pak Anto. Ayo coba cek suara. Cek. Suara dulu ambil suara. Bu Yayu dengan Pak Anto. Anto melambaikan tangan, kenapa Pak Anto? Bendera putih ya Pak Anto ya. Kata Pak Anto lebih baik mengedit video. Ya teman-teman diingatkan kembali bagi yang belum mengisi presensi atau daftar hadir silakan diklik link yang sudah diberikan oleh Bu Giska dan kami meminta masukannya terhadap sesi yang kami jalankan. Oh iya Bu Kori ya. Yang itu lo ambil sapu kan pada di rumah. Iya Bu Kori suaranya agak lebih dekat sedikit dengan mikrofonnya. Oh gitu. Halo Bu Kori. Sapu ya yuk, bebenah rumah itu loh, rapi-rapi rumah. Coba yang seperti apa Bu Kori? Bisa langsung dibantu? Mungkin ibu-ibu sudah melakukan. Ambil sapu lah bersih. Nah, itu Bu Ari. Oh iya, sangat singkat ya Bu Kori. Karena lagu-lagu untuk KBTK memang tidak perlu panjang-panjang. Lah bersih. Nah itu tentang Bu Kori suaranya putus-putus Bu Kori. Halo Bu Kori. Bu Kori itu lagunya bagus loh. Nyalain. Tuh kata Sekar nyalain. Ada suara Sekar. Ya sudah. Tuh. Bu Kori bisa diulang lagunya Bu Kori? Halo? Ya Bu Kori. Oh iya.
Itu Bu Ari lagu yang rapi-rapi itu loh, rumah. Ambil sapu, sapu-sapulah bersih. Ambil sapu, sapu-sapulah bersih. Kamar tidur, kamar makan, kamar tamu dan dapur. Sampah-sampah di halaman, buang di tempat. Ambil Hey, sapu, sapu-sapulah bersih. Gitu Bu Sekar. yeay. Bu Sri, mudah-mudahan bisa menambah perbendaharaan lagu untuk Sekar dan adiknya ya. Kalau lagu itu sih alhamdulillah banyak ya Bu Ari ya. Iya. Tema apapun ada lagunya. Coba dong Bu Yayu menyanyikan satu tema lagu sendiri loh. Balik lagi ya ke Bu Yayu. Ayo Bu Yayu, semangat. Kalau lagu-lagu tentang tema memang banyak. Coba Bu Yayu menyanyikan satu. Tolong Bu Yayu. Suaranya kenapa menghilang lagi Bu Yayu? Tes Bu Yayu. Tes, tes, tes. Nah, tuh ada suaranya. Wah. Ini ada lagi. Dari Bu Ana nih ada pertanyaan katanya. Pertanyaannya agak berat. Seberat badan saya, kata Bu Ana. Bu Ana, kalau di TK nggak boleh ngomongin berat badan. Nanti banyak yang marah. Bu Yuli, maaf. Bu Yuli, maaf. Bukan Bu Ana, Bu Yuli. Soalnya lambangnya A. Maaf, Bu Yuli. Kata Bu Yuli, pertanyaannya agak berat. PHBS kan ada dasar hukumnya. Ada nggak sih, Bu, program pemerintah yang menyentuh semua kalangan, terutama yang menengah ke bawah? Gitu. Halo Bu Yayu. Bu Yayu dengar suara saya? Kedengeran? Ya. Diulang lagi pertanyaannya? Boleh. PHBS itu kan ada dasar hukumnya. Ada nggak sih program pemerintah yang menyentuh semua kalangan, terutama yang menengah ke bawah? Program pemerintah? Ya. Program pemerintah terkait PHBS untuk menengah ke bawah. Ya, seperti yang tadi sudah dijelaskan, kan ada beberapa tatanan. Ya tadi tatanan rumah tangga, tatanan institusi pendidikan, kemudian dan lain-lain. Nah, di setiap tatanan itu pastinya ada program-program yang terkait dengan PHBS itu. Nah, bagaimana dengan untuk masyarakat menengah ke bawah? Pastinya ini perlu perjuangan ya, karena memang yaitu tadi kan pengetahuan dan sikap itu akan mempengaruhi tadi bagaimana seseorang kemudian memahami PHBS itu sendiri. Jadi kemudian bagaimana kemudian sebuah tata nilai itu akan terbentuk dari pengetahuan dan sikap dari masing-masing individu. Nah, kalau misalnya pengetahuannya masih belum banyak, belum cukup, tentunya program PHBS ini akan sangat sulit dijangkau untuk menengah ke bawah. Tapi untuk program yang menengah ke bawah sepertinya mungkin yang saat ini bisa dilakukan ya yang sederhana saat ini adalah itu tadi mencuci tangan dengan sabun gitu. Yang saat ini kita sedang melaksanakan yang paling sederhana ya, karena memang kalau untuk jamban yang sehat saja kita sering lihat di televisi ya itu pemukiman yang pada penduduk gitu. Sepertinya memang masih perlu pengetahuan untuk mereka bahwa kamar mandi jamban yang saat itu sangat penting untuk kesehatan masing-masing, karena memang pastinya berat sekali untuk PHBS di lingkungan menengah ke bawah. Ya. Bu Yayu suaranya agak hilang, timbul tenggelam. Ya. Aduh, hilang lagi dong. Sudah cukup, sudah. Ada. Ya, Bu Yuli tadi jawaban dari Bu Yayu itu ternyata pertanyaan tesis kata Bu Yuli ya, pertanyaan yang sulit. Tapi sudah dijawab oleh Bu Yayu.
ternyata memang tadi gerakan-gerakan atau aktivitas kegiatan yang dilakukan di sekolah itu juga harus dilaksanakan di seluruh lapisan masyarakat, begitu ya Bu Yayu ya? Ya, Agar tidak hanya dilaksanakan di sekolah, tapi juga tadi di tatanan rumah tangga, kemudian di pendidikan, tempat kerja, fasilitas umum, ya, atau fasilitas kesehatan. Nah, semuanya ini lima tatanan ini semuanya melakukan kegiatan yang sama PHBS, maka akan tercipta perilaku hidup bersih dan sehat secara sekup bernegara atau berbangsa. Gitu ya Bu Yayu ya. Coba saya lihat lagi ada yang masuk bergabung lagi. Selamat bergabung untuk Pak Aceng tadi sepertinya masuk. Oh, kata Bu Yuli siap, mantap Bu Yayu katanya. Jawabannya lulus. Kata Bu Irma ya. Alhamdulillah lulus S2 Bu Yayu. Pertanyaan tesis soalnya. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau disampaikan kembali atau didiskusikan? Tuh, kata Bu Yuli lulus langsung jadi kepala puskesmas Bu Yayu. Gantiin Bu Amna kayaknya. Bu Yayu. Iya, saya jobnya Bu Yayu nih. Iya, gantiin Bu Amna Bu Yayu. Baik Bu Yayu, karena memang waktu sudah menunjukkan kurang lebih 4 menit lagi untuk menuju jam 2, maka closing statement dari presenter tentang PHBS ini. Silakan Bu Yayu. ya. PHBS itu sangat penting dilakukan oleh setiap individu. Pengetahuan tentang PHBS pun harus dipunyai oleh setiap individu agar semua masyarakat di sekeliling kita itu bisa dapat hidup dengan bersih dan sehat. Agama Islam sendiri memang menekankan tentang betapa pentingnya kebersihan. Dari kecil, anak-anak perlu kita ajarkan bagaimana cara hidup bersih dan sehat. Dan PHBS sendiri memang mempunyai dasar hukum yang kuat. Semoga kita semua yang sudah paham tentang pentingnya PHBS dapat menerapkan pada diri kita sendiri dan juga lingkungan di sekitar kita. Seperti itu, Bu Ari. Amin. Semoga kita bisa menerapkannya di seluruh lingkungan tempat tinggal kita ya, teman-teman semua. Dan alhamdulillah sampai sekarang nih ya, kita mau tutup sudah ada 24 partisipan. Sepertinya hot sekali ya. Tapi apa boleh buat, mohon maaf teman-teman karena waktunya juga sudah menunjukkan pukul 2 kurang. Tadi closing statement yang disampaikan oleh Bu Yayu cukup menyimpulkan bahwa pentingnya PHBS kita terapkan di seluruh lapisan lingkungan terdekat kita. Saya mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam memandu sesi tanya jawab ini. Saya kembalikan lagi kepada host kita, yaitu Bu Giska. Pada Bu Giska. Ya, terima kasih Bu Ari. Alhamdulillah, diskusi tentang PHBS kali